Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Aisyah dari jurusan Produksi Film SMK Negeri 1 Cermai. Baik, saya di sini akan berbincang santai bersama salah seorang warga yang sukses di bidang peternakan menurut Bapak Kepala Desa Rembanwetan dan sekaligus guru SMK Negeri 1 Cermai. Baik, Bapak boleh perkenalkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya nama Munawir Ghazali, lebih akrabnya dipanggil Haji Nawir CSBG. Kebetulan saya berkeluarga dengan seorang perempuan cantik asal dari kota Gandrung, Banyuwangi, dan alhamdulillah dikaruniai anak 3. Yang pertama cowok, yang kedua cewek, dan yang ketiga cewek. Alhamdulillah, itu sebuah perkenalan, dan saya asli dari Rembanwetan, Cermai, Bondowoso. Begitu, adik. Baik Pak, saya akan bertanya. Tentu usaha peternakan Bapak yang dialami dan dijalankan pasti ada kiat-kiat, ya Pak. Baik, diceritakan pada kami sebagai penerus generasi muda. Alhamdulillah. Jadi saya cukup berbangga ketika ada seseorang pemuda dan pemudi yang ingin meminta atau sharing-sharing pengalaman lebih-lebih di dunia usaha peternakan atau dunia bisnis. Alhamdulillah, bisnis kami dirintis sejak tahun peternakan kami dirintis sejak tahun 2003. Kemudian berjalannya waktu, awalnya kami menjadi peternak sejati karena banyaknya permintaan harus dikembangkan. Akhirnya kami mengembangkan menjadi usaha yang cukup menjanjikan dunia peternakan, kemudian diteruskan menjadi dunia kuliner. Kiat-kiat untuk menjadi seorang pengusaha sukses tentunya kita harus bekerja keras, tekun, tidak santai, dalam artian terus mencari inovasi-inovasi, mencari berbagai pengalaman dari teman-teman yang sudah sukses di bidang peternakan. Kemudian kiat-kiat suksesnya juga di situ ada mampu menantang diri sendiri, dalam artian kita yakin kita harus punya pemikiran yang proaktif terhadap diri sendiri. Kemudian kiatnya juga salah satunya di situ ada hobi. Ketika kita sudah senang dengan binatang, terutama dunia kambing, perkambingan, peternakan, maka di situ saya khususnya tidak akan pernah bosan-bosan untuk melayani, mencari pakan, karena kadang peternakan kami harus mengikuti zaman. Kami di sini adalah peternak tradisional, tradisi lama, kemudian dipadukan dengan tradisi baru. Seperti itu, adik. Baik, kalau boleh tahu Bapak modal usahanya berapa? Kalau modal usaha, ya karena kami adalah peternak biasa. Kalau di hari-hari biasa itu insya Allah kurang lebih dari 50 juta. Kalau nanti pada akhirnya, karena peternakan itu butuh dana, suntikan dana yang cukup besar ketika harus ada event-event khusus seperti Idul Kurban, tentunya kami butuh modal yang besar. Tentunya kurang lebih 100 juta itu cukup untuk modal usaha kami di menjalankan dunia usaha ini. Begitu. Bapak itu modalnya Bapak nabung atau gimana? Modal itu alhamdulillah milik sendiri. Yang sebagian itu bekerja sama dengan teman-teman atau sahabat-sahabat dengan sistem bagi hasil. Lebih-lebih kadang ada penawaran dari pihak perbankan yang bunganya cukup ringan. Istilahnya ada pinjaman yang cukup ringan untuk pengembangan usaha. Seperti kredit usaha rakyat, KUR, sangat membantu sekali terhadap pertumbuhan ekonomi dan peternakan kami. Begitu. Ya.
Selama Bapak berternak, apakah Bapak punya teman atau komunitas yang membuat Bapak sukses? Alhamdulillah, karena bisnis itu butuh temen, butuh relasi, butuh kanca, butuh tantaretan, yang paling tidak harus membantu mempromosikan usaha kita, tentunya harus punya teman. Lebih-lebih saya di sini mengikuti komunitas di Cerme, khususnya di Kabupaten Bondowoso, ada komunitas yang namanya KPK. KPK itu bukan apa ya, tentang korupsi, akan tetapi komunitas peternak, pecinta, pedagang kambing Bondowoso. Namanya KPK Bondowoso. Nah, komunitas ini sangat membantu jalannya usaha kami seperti itu. Apakah ada kendala dalam berternak? Tentu setiap pekerjaan, lebih-lebih dalam dunia bisnis dan peternakan, kendala pasti dihadapi setiap peternak. Lebih-lebih terkait dengan cuaca yang akhir-akhir ini tidak memungkinkan. Kadang kalau siang terlalu panas, kalau malam terlalu dingin, kemudian hujan yang tidak menentu. Ini efeknya kendala bagi kami peternak tradisional semi modern. Ya, kadang kambing tidak mau makan karena kedinginan, cuaca yang tidak bersahabat. Kadang tak bisa mencari rumput karena sebab turunnya hujan. Ini menjadi kendala setiap yang dihadapi oleh saya, khususnya peternak tradisional, begitu. Kalau boleh tahu pengalaman Bapak selama berternak itu apa saja? Alhamdulillah, pengalaman saya cukup senang ketika beternak. Karena kenapa? Hobi sejak dulu ini dirintis. Karena nenek saya dulu pelihara kambing kerikil. Kalau dulu itu belum adanya etawa dan kambing-kambing lain, itu awalnya nenek saya pelihara kambing kerikil. Ada sampai 25. Karena kalau kambing kerikil ceritanya setiap 6 bulan bisa abuduk dan melahirkan, itu cukup menjanjikan. Itu yang menjadi kesenangan tersendiri bagi saya. Kemudian di akhir-akhir ini banyak kawin silangnya peternakan. Ya, akhirnya kambing cari yang bagus-bagus seperti yang ada di kandang saya, begitu. Selanjutnya, apakah Bapak tetap mau berternak atau mau pindah pekerjaan? Terkait beternak dan pindah haluan untuk dunia bisnis dunia lain, tidak. Saya akan menekuni bisnis ini, peternakan ini. Akan tetapi saya semangat terus mengembangkan usaha ini karena sangat menjanjikan. Peternakan kambing, kemudian dikembangkan menjadi kuliner. Lebih-lebih istri saya sudah ada kuliner kambing akikoh siap saji. Tentunya ketika ada pembeli yang kepingin menjadi enak pekerjaannya, ada pemesan beli kambing terima bersih, bahkan ada pembelian kambing langsung dengan masakannya, bahkan sudah pasrah segalanya, tinggal nebus istilahnya. Satu paket berapa dan berapa, itu kami melayani seperti itu. Cukup menjanjikan sekali, tidak akan pernah pindah haluan. Justru kami akan mengembangkan selanjutnya seperti itu. Bapak usaha ternak ini merintis sendiri atau bersama orang lain? Untuk merintis usaha peternakan ini, awal-awalnya ya merintis sendiri. Berjalannya waktu, berjalannya konsumen semakin banyak, semakin terkenal, kami butuh teman dan butuh karyawan paling tidak yang untuk membersamai saya di dunia bisnis ini. Tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri, butuh teman, butuh relasi dan sahabat-sahabat yang peduli terhadap bisnis-bisnis kita bersama yang dikelola bersama, seperti itu. Baik Bapak, apa yang mau disampaikan pada generasi muda agar tidak takut untuk membuat usaha baru? Begitu, alhamdulillah, saya pribadi atas nama guru, lebih-lebih saya diakui di Daman Wetan menjadi peternak sukses katanya
Bapak Kepala Desa, saya cukup antusias sekali ketika ada seorang pemuda yang tidak hanya menjadi kaum rebahan, dalam artian tiap harinya hanya ya ngulek HP, main game dan semacamnya, akan tetapi punya inisiatif menjadi pengusaha, punya inisiatif untuk bergerak, untuk maju dengan paling tidaklah usaha, karena di akhir-akhir ini pekerjaan cukup sulit. Ketika kita tidak mampu bersaing, maka kita akan ditelan oleh waktu. Oleh sebab itu, Anda semuanya bagi pemuda dan pemudi harus tetap semangat, terus belajar dan belajar apapun, lebih-lebih belajar tentang bagaimana promosi dan bagaimana kedepannya terkait bisnis ini sangat menjanjikan. Begitu apa yang dapat kami sampaikan di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan terus memberikan manfaat, memberikan suntikan semangat kepada adik-adik penerus bangsa ini. Dari kami, Haji Nawir dan Astuti Al-Asun Catering di Ramban Wetan, terima kasih atas kunjungan sahabat-sahabat, anak-anakku dari SMK Negeri 1 Cermai, khususnya jurusan produksi film. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Haji Nawir. Sama-sama. Telah memberikan waktu, yang telah meluangkan waktu, telah berbagi pada kami sebagai generasi muda. Tetap semangat ya. Ya, makasih ya. Yuk.